Assalamualaikum sahabat, bayangkan kesunyian hidup seorang nenek tua, buta, di sebuah gubuk reyot di sudut desa. Lalu bayangkan Pak Darmawan, tetangga kayanya yang membencinya tanpa alasan, hanya karena kemiskinan dan ketidakberdayaannya. Hingga, satu malam tergelap, kebencian itu menyulut api. Ia membakar gubuk itu, berharap melenyapkan sang nenek di dalamnya. Tapi api tak memilih mangsanya begitu saja, dan kegelapan justru datang mencari mata pendosa. Siapkan hati Anda untuk menyaksikan balasan yang paling pedih. Di ujung desa Sukamakmur, jauh dari jalan utama yang mulai ramai, berdiri sebuah gubuk kayu yang seolah bersembunyi dari dunia. Dindingnya kusam, papannya banyak yang lapuk dimakan usia dan cuaca, atap rumbianya menipis, compang-camping di beberapa bagian. Di sanalah Nenek Asih menghabiskan hari-harinya dalam sunyi dan gelap. Kedua matanya telah lama terpejam dari indahnya warna dunia, namun hatinya masih menyimpan cahaya iman yang redup. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Nenek Asih meraba-raba dinding gubuknya, mencari tongkat kayu usang yang selalu setia menemaninya. Dengan tongkat itu sebagai penuntun, ia melangkah pelan keluar gubuk. Tangannya yang keriput meraba-raba tanah, mencari ranting-ranting kering atau sisa potongan kayu yang bisa ia kumpulkan. Inilah caranya menyambung hidup, menjual seikat kayu, bakar untuk ditukar dengan segenggam beras atau sejumput garam. Pendengarannya menjadi matanya. Ia bisa mengenali suara langkah kaki tetangga dari kejauhan atau arah angin yang berdesir di dedaunan. Jago, Jago, kamu di mana nak? Suara Nenek Asih terdengar lirih, memanggil satu-satunya sahabatnya. Tak lama, seekor ayam jantan berbulu merah keemasan berlari kecil mendekat, menggesek-gesekkan kepalanya di kaki Nenek Asih. Itu Jago, peliharaannya sejak masih anak ayam. Kokoknya setiap pagi adalah alarm alam bagi Nenek Asih, dan kehadirannya adalah penghiburan di tengah sepi. Nenek Asih tersenyum, tangannya meraba lembut bulu Jago. Anak pintar, temani nenek ya. Di ujung lain desa, di sebuah rumah besar, berpagar tinggi, Pak Darmawan baru saja menyelesaikan sarapan mewahnya. Ia adalah orang terkaya di desa itu, pemilik lahan luas dan beberapa toko. Namun kekayaannya tak sebanding dengan kelapangan hatinya. Ia memandang rendah warga miskin, termasuk Nenek Asih, yang dianggapnya hanya pengganggu pemandangan. Senyumnya hanya merekah jika berhadapan dengan pejabat atau sesama orang kaya. Pagi itu, saat mobil mewahnya melintas tak jauh dari gubuk Nenek Asih, ia melirik sekilas dengan tatapan jijik. Baginya keberadaan Nenek Asih dan gubuk reyotnya adalah noda bagi kemajuan desa. Di ujung desa Sukamakmur, jauh dari jalan utama yang mulai ramai, berdiri sebuah gubuk kayu yang seolah bersembunyi dari dunia. Dindingnya kusam, papannya banyak yang lapuk dimakan usia dan cuaca, atap rumbianya menipis, compang-camping di beberapa bagian. Di sanalah Nenek Asih menghabiskan hari-harinya dalam sunyi dan gelap. Kedua matanya telah lama terpejam dari indahnya warna dunia, namun hatinya masih menyimpan cahaya iman yang redup. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Nenek Asih meraba-raba dinding gubuknya, mencari tongkat kayu usang yang selalu setia menemaninya. Dengan tongkat itu sebagai penuntun, ia melangkah pelan keluar gubuk. Tangannya yang keriput meraba-raba tanah, mencari ranting-ranting kering atau sisa potongan kayu yang bisa ia kumpulkan. Inilah caranya menyambung hidup, menjual seikat kayu, bakar untuk ditukar dengan segenggam beras atau sejumput garam. Pendengarannya menjadi matanya. Ia bisa mengenali suara langkah kaki tetangga dari kejauhan atau arah angin yang berdesir di dedaunan. Jago, Jago, kamu di mana nak? Suara Nenek Asih terdengar lirih, memanggil satu-satunya sahabatnya. Tak lama,
Seekor ayam jantan berbulu merah keemasan berlari kecil mendekat, menggesek-gesekkan kepalanya di kaki Nenek Asih. Itu Jago, peliharaannya sejak masih anak ayam. Kokoknya setiap pagi adalah alarm alam bagi Nenek Asih, dan kehadirannya adalah penghiburan di tengah sepi. Nenek Asih tersenyum, tangannya meraba lembut bulu Jago. "Anak pintar, temani nenek ya." Di ujung lain desa, di sebuah rumah besar, berpagar tinggi, Pak Darmawan baru saja menyelesaikan sarapan mewahnya. Ia adalah orang terkaya di desa itu, pemilik lahan luas dan beberapa toko. Namun kekayaannya tak sebanding dengan kelapangan hatinya. Ia memandang rendah warga miskin, termasuk Nenek Asih, yang dianggapnya hanya pengganggu pemandangan. Senyumnya hanya merekah jika berhadapan dengan pejabat atau sesama orang kaya. Pagi itu, saat mobil mewahnya melintas tak jauh dari gubuk Nenek Asih, ia melirik sekilas dengan tatapan jijik. Baginya keberadaan Nenek Asih dan gubuk reyotnya adalah noda bagi kemajuan desa. Sore itu, Pak Darmawan sedang berjalan-jalan santai di sekitar desanya, merasa sedikit bosan dengan rutinitasnya. Matanya menangkap sosok Nenek Asih yang sedang duduk di balai bambu kecil di depan gubuknya, tangannya dengan sabar mengikat ranting-ranting, kering menjadi beberapa ikatan kecil. Di dekat kakinya Jago, ayam jantan kesayangannya, mematuk-matuk tanah mencari makan. Sebuah niat jahil terlintas di benak Pak Darmawan. Senyum licik terukir di bibirnya, melihat Nenek Asih yang buta dan ayamnya yang tampak jinak. Ia merasa ini akan menjadi hiburan yang menyenangkan. Ia memutuskan untuk mencuri ayam itu. Toh, si nenek buta tak akan tahu siapa pelakunya. Dengan langkah yang dibuat sepelan mungkin, mengendap-endap di balik semak-semak liar, Pak Darmawan mendekati gubuk Nenek Asih. Angin sore berdesir pelan, menyamarkan suara langkah kakinya di atas tanah kering. Nenek Asih sedikit mengangkat kepalanya, seolah mendengar sesuatu, tapi mungkin ia mengira itu hanya suara angin atau hewan kecil. Pak Darmawan mengeluarkan beberapa butir jagung dari sakunya, sisa pakan burung di rumahnya. Ia melemparkannya perlahan, tak jauh dari Jago. Ayam jantan itu tergiur oleh makanan, mendekat tanpa curiga. Ketika Jago sedang asyik mematuk jagung, dengan sigap Pak Darmawan menerkamnya. Jago sempat berontak dan mengeluarkan suara kaget, "Keyuk!" Namun dengan cepat, Pak Darmawan membekap paruhnya dan memeluknya erat, lalu bergegas menjauh dari gubuk itu. Nenek Asih mendengar suara kaget Jago yang singkat itu. "Jago, kamu kenapa, nak?" tanyanya. Sedikit cemas, ia meraba-raba ke arah suara tadi, tapi tak menemukan apa-apa. Mungkin Jago hanya terkejut oleh sesuatu, pikirnya. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya mengikat kayu bakar. Pak Darmawan sudah jauh dari gubuk itu, menahan tawa melihat betapa mudahnya ia mengerjai nenek buta itu. Ia membawa Jago pulang ke rumahnya, mungkin untuk dipotong atau sekadar jadi tontonan kesombongannya. Menjelang maghrib, Nenek Asih selesai dengan pekerjaannya. Ia mulai memanggil-manggil Jago seperti biasa. "Jago, Jago, ayo masuk, nak. Sudah mau malam," panggilnya lembut. Tak ada sahutan, tak ada suara langkah kaki ayam mendekat. "Jago!" Nenek Asih mulai merasa cemas. Ia berdiri, meraba-raba tanah di sekitar gubuk. "Jago, kamu di mana?" Suaranya mulai bergetar. Ia berjalan pelan, tongkatnya mengetuk-ngetuk, memanggil nama ayam kesayangannya berulang kali. Namun hanya kesunyian yang menjawab. Ia terus mencari, meraba setiap sudut yang bisa ia jangkau, memanggil dengan suara yang semakin putus asa. Akhirnya, ia terduduk lemas di depan gubuknya yang gelap. Kenyataan pahit itu mulai merasukinya. Jago hilang. Sahabat satu-satunya telah pergi. Air mata mulai mengalir deras di pipinya yang keriput. Kokok pagi yang ia nantikan esok hari tak akan pernah datang lagi. Kehilangan Jago seperti merenggut separuh jiwanya yang sudah rapuh. Malam itu,
kesunyian di gubuk Nenek Asih terasa semakin pekat dan menyakitkan. Beberapa hari berlalu sejak hilangnya Jago. Kesedihan masih membekas jelas di wajah Nenek Asih, namun perut yang lapar tak bisa menunggu. Dengan sisa tenaga dan kayu bakar yang berhasil ia kumpulkan, ia memberanikan diri keluar gubuk, mencoba menjajakannya ke rumah-rumah warga. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya, bukan hanya karena beban kayu di punggungnya, tapi juga karena kehampaan ditinggal Jago. Tongkat kayunya mengetuk-ngetuk tanah dengan irama pelan, menjadi pemandu di dunianya yang gelap. Ia berjalan, mencari jalan desa, menawarkan kayu bakarnya dengan suara lirih. Kayu bakar, monggo kayu bakarnya, namun tak banyak yang menyahut. Mungkin karena kasihan, mungkin karena termakan omongan miring, atau memang sedang tak butuh. Langkahnya membawanya melewati depan rumah megah Pak Darmawan. Rumah itu tampak mencolok dengan taman rapi dan pagar tinggi. Nenek Asih hanya ingin cepat-cepat berlalu dari sana, hatinya masih ciut jika teringat perlakuan Pak Darmawan sebelumnya. Namun nasib berkata lain. Saat ia berjalan di pinggir jalan tanah yang sedikit tidak rata, ujung tongkatnya tak sengaja menyenggol bagian bawah sebuah pot bunga keramik besar berwarna biru mengkilap yang diletakkan terlalu dekat dengan jalan oleh pemilik rumah. Prang! Suara pecahan keramik terdengar nyaring memecah kesunyian siang itu. Nenek Asih terlonjak kaget, tongkatnya terlepas dari genggaman. Ia meraba-raba ke depan dengan panik. Astagfirullah, suara apa itu? Tanyanya pada kehampaan. Pintu rumah Pak Darmawan terbuka kasar. Pak Darmawan keluar dengan wajah merah padam, matanya melotot melihat pot bunga kesayangannya hancur berkeping-keping di dekat kaki Nenek Asih. "Hei nenek buta sialan, apa yang kau lakukan?" bentak Pak Darmawan, suaranya menggelegar seperti petir. "Lihat ini, pot impor mahalku kau pecahkan." Nenek Asih gemetar hebat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia langsung bersimpuh di tanah, meraba-raba pecahan keramik itu. Maafkan nenek. Dan Darmawan, sungguh nenek tidak sengaja. Tongkat nenek tersangkut. Isaknya, suaranya, tercekat oleh rasa takut dan bersalah. "Tidak sengaja katamu? Matamu itu ditaruh di mana? Oh iya, kau kan memang buta. Tidak berguna." Pak Darmawan meludah ke tanah di dekat Nenek Asih. Amarahnya meluap-luap. "Sudah miskin, buta, bikin susah. Orang saja. Kenapa orang sepertimu masih hidup juga? Hanya jadi sampah masyarakat." Cacian dan makian terus meluncur deras dari mulut Pak Darmawan. Kata-katanya begitu tajam dan menghina, menusuk langsung ke ulu hati Nenek Asih yang sudah rapuh. Ia hanya bisa menangis sesenggukan, menunduk dalam-dalam, tak berani mengangkat wajahnya. Rasanya lebih baik ia tuli daripada harus mendengar hinaan sekejam itu. "Sekarang pergi kau dari sini. Jangan pernah lewat depan rumahku lagi. Awas kau!" Pak Darmawan menendang ikatan kayu bakar Nenek Asih hingga berserakan di jalan. Lalu ia masuk kembali ke rumahnya, membanting pintu keras-keras. Nenek Asih terduduk lemas di tengah jalan, di antara pecahan pot dan kayu bakarnya yang berserakan. Hatinya hancur lebur. Hinaan tadi terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan Jago, lebih perih daripada rasa lapar yang sering ia tahan. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengumpulkan kembali kayu bakarnya satu persatu. Sementara di dalam rumahnya, kemarahan Pak Darmawan belum reda. Ia mondar-mandir di ruang tamunya yang mewah. Kejadian tadi membuatnya semakin muak dengan keberadaan Nenek Asih. Nenek buta itu benar-benar sialan. Sumber masalah, harus disingkirkan, pikirnya kalut. Sebuah ide gila dan kejam mulai terbentuk di benaknya. Ide untuk mengakhiri masalah ini secara permanen. Malam ini. Ya, malam ini ia akan membuat nenek buta itu lenyap selamanya, bersama gubuk reyotnya. Senyum mengerikan terukir di wajahnya. Malam turun sepenuhnya, membawa selimut kegelapan yang pekat ke seluruh penjuru desa Sukamakmur.
Angin bertiup lirih seolah menahan napas, menjadi saksi bisu niat keji yang akan segera terlaksana. Di rumah mewahnya Pak Darmawan menunggu dengan tidak sabar. Ketika ia yakin sebagian besar warga desa sudah terlelap, ia keluar dari pintu belakang rumahnya, membawa sebuah jeriken berisi minyak tanah dan sebatang obor yang sumbunya sudah ia siapkan. Tak ada keraguan di matanya, hanya tekad dingin dan kejam. Dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri di malam hari, ia menyusuri jalan setapak yang gelap menuju sudut desa tempat gubuk Nenek Asih berdiri. Suara jangkrik dan hewan malam lainnya seolah terdiam saat ia lewat, merasakan aura jahat yang terpancar darinya. Ia sampai di depan gubuk reyot itu. Hening. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar berat. Di dalam gubuk yang gelap gulita itu, Nenek Asih baru saja selesai menunaikan salat Isya. Kini ia duduk bersila di atas dipan bambunya yang berderit, jemarinya meraba tasbih bututnya. Bibirnya bergerak pelan, melantunkan zikir dan doa kepada Sang Pencipta. Ia menyerahkan segala kesedihan, kelaparan, dan hinaan yang ia terima hari itu kepada Allah. Ada ketenangan yang aneh dalam hatinya malam ini, sebuah kepasrahan total setelah rentetan duka yang menimpanya. Ia sama sekali tak menyadari bahaya maut yang sedang mengintip dari luar dinding bambu rapuhnya. Pak Darmawan mengitari gubuk itu sejenak, memastikan tak ada siapapun. Lalu, dengan hati yang sekeras batu, ia mulai menyiramkan minyak tanah ke dinding-dinding kayu dan atap rumbia yang kering kerontang itu. Bau minyak tanah yang menyengat menguar di udara malam. Setelah dirasa cukup, ia mundur beberapa langkah, menyalakan sumbu obornya dengan korek api. Api kecil menari-nari di ujung obor. Tanpa ragu sedikit pun Pak Darmawan melemparkan obor yang menyala itu ke dinding gubuk yang sudah basah oleh minyak tanah. Wush! Api seketika menyambar dengan ganas. Warna jingga kemerahan langsung melahap dinding kayu lapuk itu, merambat cepat ke atas menuju atap rumbia. Suara gemeretak kayu terbakar mulai terdengar, semakin lama semakin keras. Pak Darmawan berdiri tak jauh dari sana, menyeringai puas. Matanya berbinar kejam, memantulkan kobaran api yang semakin membesar. Ada rasa kemenangan yang memuakkan di hatinya. Ia merasa telah berhasil menyingkirkan sampah yang mengganggunya. Ia membayangkan nenek buta itu menjerit panik di dalam sana, lalu mati terpanggang. Pikiran itu membuatnya semakin puas. Angin malam yang tadinya sepoi-sepoi kini seolah ikut meniup, membuat api semakin berkobar hebat, melahap gubuk kecil itu dalam hitungan menit. Cahaya terang api kebakaran itu menari-nari di wajah Pak Darmawan yang tersenyum tanpa dosa. Kobaran api yang membumbung tinggi dari gubuk Nenek Asih dengan cepat memecah keheningan malam desa Sukamakmur. Cahaya merah jingganya menari-nari liar, menerangi langit malam yang gelap. Warga yang rumahnya paling dekat terbangun karena panas, dan suara gemeretak api yang ganas. Kebakaran! Kebakaran! Tolong! Gubuk Nenek Asih terbakar! Teriakan panik mulai terdengar, memecah kesunyian, membangunkan warga lainnya. Dalam sekejap, puluhan warga berhamburan keluar rumah. Ada yang membawa ember berisi air, ada yang membawa karung goni basah, ada yang hanya bisa berdiri terpaku menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Mereka berlari menuju lokasi kebakaran, namun api sudah terlalu besar. Gubuk kayu reyot itu seperti tumpukan ranting kering yang disulut api unggun raksasa. Terlalu cepat, terlalu ganas. Upaya pemadaman yang dilakukan warga terasa sia-sia. Ember-ember, air yang disiramkan seolah lenyap ditelan lidah api yang menjilat-jilat rakus. Angin malam malah membuat api semakin berkobar. Wajah-wajah warga tampak panik, sedih, dan tak berdaya. Mereka tahu, Nenek Asih pasti masih berada di dalam gubuk itu. Tak mungkin ia bisa menyelamatkan diri dalam kondisi buta dengan api sebesar itu. Kasihan Nenek Asih. Ya Allah,
Gumam beberapa ibu-ibu sambil menutup mulut tak percaya, air mata mulai mengalir di pipi mereka. Para lelaki hanya bisa menggelengkan kepala pasrah. Api terus berkobar hebat selama beberapa waktu, hingga akhirnya perlahan mulai mereda setelah melahap habis seluruh bangunan gubuk. Yang tersisa hanyalah tumpukan arang kayu yang masih membara, puing-puing hitam, dan asap tebal yang mengepul ke udara, membawa bau hangus yang menyesakkan. Gubuk itu kini rata dengan tanah, menjadi kuburan api bagi penghuninya, begitu pikir semua orang. Suasana duka menyelimuti kerumunan warga yang masih berkumpul. Ketika bara api sudah tidak terlalu panas dan asap sedikit menipis, beberapa pemuda dan desa yang paling berani, dipimpin oleh Pak RT, mencoba mendekat ke reruntuhan. Mereka ingin memastikan kondisi Nenek Asih, meskipun harapan hampir tidak ada. Mereka melangkah hati-hati di antara puing-puing yang masih panas. Dan kemudian, seorang pemuda terhenti langkahnya. Matanya terbelalak lebar, menunjuk ke satu titik di tengah reruntuhan dengan jari gemetar. "Lihat, itu Nenek Asih!" Warga lain ikut mendekat, menajamkan pandangan ke arah yang ditunjuk. Di tengah tumpukan abu dan arang kayu hitam, tepat di lokasi dipan bambu Nenek Asih dulu berada, sosok Nenek Asih terlihat duduk bersila dengan tenang. Pakaiannya yang biasa ia kenakan tampak utuh, tidak hangus sedikit pun. Kulit wajah dan tangannya bersih, tak ada luka bakar, tak ada jelaga. Ia tampak seperti sedang tertidur pulas atau mungkin masih dalam kekhusyukan zikirnya, sama sekali tak terganggu oleh amukan api yang baru saja meluluh lantakkan tempat tinggalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seruan takjub dan gemetar terdengar serempak dari mulut warga. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini adalah keajaiban, mukjizat nyata di depan mata mereka. Bagaimana mungkin seseorang bisa selamat tanpa cedera sedikit pun dari kobaran api sehebat itu? Api seolah tak berani menyentuh tubuh renta wanita tua yang saleh itu. Suasana duka seketika berubah menjadi keheranan dan rasa hormat yang mendalam. Mereka semua terdiam, terpaku menyaksikan kuasa Allah yang baru saja ditampakkan. Sementara keajaiban Nenek Asih menjadi tontonan yang menggemparkan warga desa di reruntuhan gubuk, Pak Darmawan sudah berjalan cukup jauh, menjauh dari lokasi kebakaran. Ia berjalan dengan langkah ringan, senyum puas masih terukir di wajahnya. Ia merasa lega, masalah yang mengganggunya sudah lenyap ditelan api. Ia membayangkan ketenangan hidupnya, tanpa lagi melihat sosok nenek buta yang dianggapnya membawa sial itu. Udara malam terasa segar baginya, seolah baru saja ia membersihkan kotoran. Namun, kepuasan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, ia merasakan sengatan aneh di kedua matanya. Awalnya hanya seperti kelilipan biasa, tapi rasa perih itu semakin menjadi, semakin tajam, seolah ada ribuan jarum panas yang menusuk bola matanya dari dalam. "Aduh, kenapa mataku ini?" Pak Darmawan mengucek-ngucek matanya dengan kasar, mencoba menghilangkan rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi bukannya membaik, pandangannya justru mulai kabur dengan cepat. Objek-objek di depannya tampak berbayang, lalu warnanya memudar berganti menjadi kelabu pekat. "Ah, sakit sekali, tolong!" Ia mulai panik. Rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Ia mencoba membuka matanya lebar-lebar, tapi yang terlihat hanyalah kegelapan. Kegelapan total yang sama seperti dunia Nenek Asih. Tidak mungkin. Kenapa gelap? Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Teriak Pak Darmawan histeris. Ia mengayun-ayunkan tangannya ke depan, mencoba meraba udara kosong. Keseimbangannya hilang. Ia tersandung kakinya sendiri dan jatuh tersungkur ke tanah. Mataku buta! Tolong! Siapapun tolong aku! Gelap! Semuanya gelap!" Raungannya terdengar putus asa dan penuh ketakutan, memecah kesunyian malam di bagian desa yang lain. Ia berguling-guling di tanah,
memegangi kedua matanya yang terasa seperti terbakar dari dalam. Azab itu datang begitu cepat, begitu seketika. Mata yang dulu ia gunakan untuk memandang rendah orang lain, mata yang dengan kejam menyaksikan api melahap gubuk nenek Asih, kini telah direnggut cahayanya. Dunia Pak Darmawan yang penuh warna dan kemewahan kini berubah menjadi hitam pekat tanpa ujung. Ia yang tadinya merasa berkuasa dan bisa melakukan apa saja, kini tak berdaya dalam kegelapannya sendiri. Ironi yang begitu pahit dan pedih. Ia kini sama seperti nenek Asih yang ia benci dan coba hancurkan. Buta. Terperangkap dalam kegelapan abadi sebagai balasan atas kesombongan dan kekejamannya. Terima kasih banyak telah menyimak kisah api buta membakar mata hingga selesai. Semoga cerita ini meninggalkan kesan yang mendalam dan bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Penting untuk diingat teman-teman bahwa kisah Nenek Asih dan Pak Darmawan yang baru saja kita ikuti adalah sebuah cerita fiktif. Nama-nama tokoh, latar tempat, dan seluruh rangkaian kejadiannya merupakan hasil rekaan semata yang dirangkai untuk menyampaikan pesan moral dan menggugah perasaan. Namun, di balik setiap cerita selalu ada hikmah yang bisa kita petik bersama. Kami sangat ingin mendengar dari teman-teman. Pelajaran berharga, apa yang bisa kalian ambil dari kisah kesabaran Nenek Asih dan balasan yang diterima Pak Darmawan ini? Silakan bagikan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Jika kisah ini menyentuh hati atau memberikan inspirasi bagi teman-teman, jangan ragu untuk memberikan like sebagai bentuk dukungan. Dan tentu saja jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah lainnya di masa mendatang. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.